Ya, jadi bukan isu kemerdekaan gitu kan. Ini diterima dengan baik, tadinya biasa-biasa, tapi tiba-tiba kemudian kita yang punya negara ini. Kamu numpang di sini. Kalau kamu mau kita bagi dua. Bagi duanya kamu 30%, aku 70%. Kebayang nggak saat Belanda datang ke Nusantara misalnya. Terus kita mau berjuang jadi Indonesia. Udahlah, kita gini aja, damai aja, jangan ribut-ribut deh. Kalian sama Belanda, ada orang asing bilang begini ke kita, orang luar misalnya kan. Udah, Indonesia sama Belanda jangan ribut-ribut. Bagi dua aja, dua negara ada di situ. Ya, Belanda 70% karena penjajah, kalian 30%. Mau nggak? Enggak kan? Kita katakan Allahu Akbar, kita berjuang. Sampai muncullah 17 Agustus. Ramadan loh, 9 Ramadan, itu perjuangan. Ya, 9 Ramadan itu, ya bersama dengan 17 Agustus 1945, kita berjuang dan kita katakan nggak ada. NKRI, harga mati. Tuh yang sekarang tuh yang bilang-bilang harga mati, tahu nggak? Ini harga mati tuh ini. Ini gambaran dari darah para pejuang yang sudah berkorban luar biasa. Ya, bahkan diantaranya yang muslim meneriakkan kalimat takbir sebagai gambaran ibadah. Nih, gambaran kain kafan nih. Gambaran putih ini. Bagi mereka, ya hidup mulia atau mati syahid. Bagi umat Islam pada waktu itu berjuang. Sampai ada resolusi jihad kayak Muhammad Hashim bin Asy'ari, kayak Zainal Mustafa di Tasik, kayak Nur Ali di Bekasi dan turunan-turunannya. Ini jangan disia-siakan teman-teman. Bukan cuma Anda katakan, saya Indonesia, NKRI harga mati, tapi Anda nggak ngerti. Ya, kita harus mengisi. Jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan darah yang telah menetes dan melahirkan rahim negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, yang dibalut dengan kain kafan, kita suatu saat akan kembali dan kita harus mengisi nilai perjuangan dengan baik. Dan di antara yang melahirkan rahim ini yang bagaimana mensupport kita pada waktu itu. Ini Palestina. Karena itu kita punya hutang moral, hutang kemerdekaan. Ya, hutang deklarasi. Ya, karena itu kemarin saya sampaikan, yuk bangun hashtag lah Save Palestine, Freedom for Palestine dan sebagainya, turunan-turunan. Kita nggak menyoal etnis ya. Tadi dikatakan bukan masalah Yahudinya atau lain. Karena di berbagai tempat juga banyak orang Yahudi, kayak yang kata Al-Quran, illa qalilan minhum itu, segelintir mereka itu ikut berjuang, ikut nyampaikan aspirasi. Ada yang ikut ditangkepin juga dan sebagainya. Ya, jadi ya kalau ada orang yang sampai datang ke Israel sana, ngejelek-jelekin perjuangan di sini atau yang di sana juga, bikin video nyampaikan gini-gini, nyebut orang itu teroris, saya kira kurang sehat deh. Ya, agak konslet menurut saya, karena ya, nggak ngerti sejarah gitu, tapi kita hormatin lah, ya hormatin dalam konteks ya udah jauh-jauh ke sana gitu kan, membuka wawasan dari kita semua, dan kita jangan buang-buang waktu untuk menyoal yang begitu, nggak perlu diviralkan. Kalau diviralkan memberikan ruang, itu di Quran surah keempat ayat 140, kata Al-Quran sudah wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau ada yang menyimpang, aneh-aneh ya atau bikin sesuatu yang kontroversial, jangan diviralkan, biarin aja. Entar hilang sendiri gitu ya, supaya dia nggak dapat ruang untuk tampil. Tapi kita doakan supaya dapat hidayah, karena dia punya hak untuk mendapat hidayah Allah sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi saya pun mengajak, dan saya tidak pernah mengajarkan ya kepada teman-teman ya, murid-murid ataupun yang bergabung untuk mencela, untuk saya mengolok-olok, menghina, bikin hoax, tidak. Berarti kalau ada yang berbuat seperti itu bukan dari saya itu ya. Termasuk mohon izin tuh yang bikin potongan-potongan video. Ya, saya juga mohon izin Ustaz Felix, ini saya hari ini aja per hari ini ada laporan-laporan yang saya kira harus disikapi gitu. Kemarin saya terpaksa nempuh jalur hukum, itu pun masih baik sekali. Ya, saya minta pengacara saya coba kasih somasi, tapi yang menyadarkan gitu ya. Jadi saya dikutip ceramah dipotong, ada yang jualan kemarin Kustul Hindi. Jadi ngutip ceramah saya itu, alhamdulillah udah minta maaf, udah turunan, tapi ada yang lain juga. Hari ini baru kita mau Zoom ini dan live dengan teman-teman pemirsa. Ada lagi yang dari akun Instagram tuh, apa Negeri Akhirat apa namanya itu ya. Jadi buku kita dibukan di tebar-tebar tanpa izin. Diingatkan juga masih seperti itu ya. Saya kira kita doakan dan kita akan ingatkan terus jadi baik. Ustaz Felix, ini yang secara umum saya bisa tampilkan. Masya Allah, Ustaz. Ya, dan Ustaz Felix juga udah tadi bahas dari segi sejarahnya. Teman-teman ini sangat luar biasa. Ini baru mungkin 15% ya yang kita bahas. Sebab detailnya belum gitu. Detailnya kalau kita bahas dari Nabi Adam turun ke bawah, Nabi Nuh berapa, sampingnya kanan kiri, turunkan generasinya, itu bisa lebih dahsyat lagi. Dan mungkin kita bisa menemukan ini kita nih bapak moyangnya kemana gitu. Ya, makanya di Amerika itu pernah ada kan yang dites genetik itu tiba-tiba dengan temennya ketemu ternyata satu kakek, satu bapak gitu ya. Menarik. Tapi kita terkumpul lewat turunan Bani Adam. Mohon izin Ustaz Felix, jadi saya yang banyak ya, ini Ustaz, jadi Allah, bicaranya gimana? Closing statementnya nih dari Ustaz Felix, ya, situasi sekarang seperti apa? Ada dua hal yang tadi yang saya dapatkan luar biasa. Pertama adalah dari penjelasan Ustaz Adi. Itu saya jadi kepikir bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa secara legal itu adalah tanahnya orang-orang Yahudi,
Ternyata tadi sudah Ustadz Adi jelaskan jawaban mereka pada Musa, lalu kemudian bagaimana tingkah laku mereka ketika mereka sudah diusir 2 kali, dan akhirnya ketika Umar datang ke sana itu pun Umar mendapatkan penyerahan secara langsung oleh Patrik yang ada di sana untuk mendapatkan kunci Baitul Maqdis. Nah, karena itulah sebenarnya kaum muslimin tidak pernah merampas Baitul Maqdis, tapi diberikan kuncinya, sehingga secara legal ya itu tidak ada sama sekali paksaan kaum muslimin untuk bisa masuk ke sana, tapi diserahkan. Yang kedua adalah tadi yang di-highlight juga oleh Ustadz Adi Hidayat, betapa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada para sahabat kurikulum tentang pembebasan Baitul Maqdis, sehingga ketika Abu Bakar itu ini saat ketika saya baca Abu Bakar ketika menyikapi para sahabat yang memberikan saran ketika terjadi banyak sekali konflik internal sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat meminta kepada Abu Bakar untuk menyetop pasukan Usamah yang diberangkatkan menuju tanah Syam. Maka Abu Bakar berkata bahwa saya tidak akan pernah untuk menyelesaikan atau menghentikan atau memutus yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar sangat yakin dengan langkah ini karena langkah ini adalah kurikulumnya Rasulullah. Diteruskan oleh Umar, lalu kemudian sampai 638 kita melihat Baitul Maqdis bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, ini menjadi PR buat kita. Kalau saya sedikit singgung aja tentang Nuruddin Zanki dan bagaimana beliau menempuh jalan jihad ilmu ini, menyiapkan referensi ini, beliau pernah meminta satu ulama namanya Ibnu Asakir untuk menuliskan tarikh Dimashq yang itu panjangnya 80 jilid, dan Masya Allah itu baru satu kitab untuk menyiapkan pembebasan Baitul Maqdis. Pertanyaannya, sejauh mana kita untuk bersabar dan sejauh mana kita untuk berusaha agar kita menyiapkan jihad ilmu sebelum tahapan-tahapan berikutnya yang tadi Ustadz Adi sudah sampaikan. Dan Masya Allah Ustadz, itu baru 2 halaman, kita tunggu lagi Ustadz bimbingan untuk halaman-halaman berikutnya Ustadz. Ya, itu 80 jilid itu baru satu ayat di Al-Quran, surat 17 ayat 5. Ibadah lana uli ba'sin syadidin gitu kan. Jadi saya pengen highlight juga ada satu bagian yang terpenting itu, Islam itu datang dengan pencerahan, dengan pembukaan, dengan kebaikan. Misinya salam, ya, dinus salam, kedamaian, ya, kepatuhan, ketentraman, kebaikan. Jadi yang dibawa oleh Islam itu kedamaian. Karena itu ketika Islam membawa misalnya satu pesan-pesan kebaikan, ayo pembebasan Palestina, gitu kan, kemerdekaan Palestina, sebenarnya ingin memberikan pesan perdamaian. Quran pun demikian, memberikan isyaratnya kepada kita, sehingga narasi yang dibangunkan tadi baik-baik. Ya Bani Israel, kan, kemudian Yahud, kemudian Hadu dan turunan-turunannya, walaupun karakter mereka kadang diungkap oleh Al-Quran, harusnya begini kok jadi menyimpang, sampai nanti di penghujung juz yang ke-6 itu la tajidanna, gitu kan, asyadana si adawat alladziina amanu alladziina al-yahud, kan, walladzina asyraku. Ada orang-orang yang kelas permusuhannya kepada orang-orang Islam, gitu kan, di antara mereka ada yang di antara kalangan Yahudi, yang banyak itu pun karakter yang disebutkan oleh Al-Quran, yang seharusnya mereka nggak begitu, gitu ya. Nah, jadi orang Islam harus memberi contoh. Saya ulangi lagi ya, orang Islam harus memberi contoh apa yang kita bisa highlight di malam hari ini. Karena boleh jadi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun yang lainnya nggak baca Quran, nggak baca hadis, karena itu nggak tahu diksi ini, salah paham. Tapi yang dibaca adalah karakter orang Islamnya, perilaku kitanya. Maka kita harus belajar Quran yang sesungguhnya lagi. Balik lagi, makanya di Al-Quran itu orang dilarang untuk berjihad fisik sebelum dia bisa menaklukkan dirinya, jihad nafsi itu lewat ibadah. Ya, ada orang pengen, ya Nabi kami ikut berjuang. Ya, kata Allah turunkan ayat kepada mereka, kalian perbaiki sholat dulu deh. Ya, sholat dulu, bayar zakat dulu, ngerti dulu ibadah, baru kalian bisa mengeluarkan hal itu bahkan tanpa diminta. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pesan yang pertama adalah pesan yang dibawa perdamaian. Jadi kita yakin sih kalau misalnya ini Palestina bisa kelola dengan baik, apalagi dengan manhaj nilai kurikulum tadi kebaikan, akan damai di dunia. Seperti 2 masa pernah terjadi, ya kan? Masanya yang Umar bin Khattab, masanya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Tapi kalau kondisi yang seperti ini dibiarkan, datang lagi begini, pengen ngatur, pengen ini, pengen itu, saya yakin sampai menjelang akhir, bahkan mungkin nubuat yang terakhir, yang tiba, yang bukan di kitab-kitab lain disebut sebagai Armageddon dan sebagainya. Ini akan ke akhir perjuangan, akhir ini babnya lain lagi lah itu, babnya lain lagi. Tapi tugas kita saat ini adalah 2. Yang pertama memperbaiki, ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah langkah. Ya, jadi iman itu penting untuk menguatkan diri kita sehingga tersambung dengan Allah sehingga dapat bimbingan. Dan yang kedua adalah ilmu. Ya, iman tanpa ilmu itu bahaya. Yakin, kita berjuang, kita sholat, besoknya subuh 3 rakaat gitu kan, jadi masalah juga. Ya, diprovokasi dikit, lebarkan bom, nembak ini, nembak itu kan bahaya juga, sehingga jadi stigma juga pada umat Islam. Jadi kita belajar yang benar, makanya sholatnya perbaiki, ya. Kemudian juga baca Quran yang bagus, pelajari lagi ilmunya. Setelah itu belajar,
kalau kita mau concern ke tadi kajian tentang Baitul Maqdis, kan kita umum Baitul Maqdisnya gitu kan, secara Ardul Muqaddasanya, saya kira ini mesti jadi fakultas ya, di pembelajaran tersendiri, atau mungkin jurusan lah, di Universitas Islam di Indonesia itu ada jurusan yang mengkaji masalah itu, atau setidaknya kalau nanti ada kajian di Asia Barat gitu kan, ya, atau di peradaban Islam, nanti masuk di adab ya, kalau di Universitas Islam itu adab, nanti ke bawahnya ada lagi yang bahasa, ada yang sejarah, ada yang turunan yang lainnya, atau di sastra Asia Barat ya, ada turunan ke bawah. Saya kira bisa dibuat sebuah jurusan yang mengkaji khusus tentang Baitul Maqdis ya. Profesor Abdul Fattah itu bagus tuh ya, 3 jilid saya sudah juga dapatkan itu, dan saya sudah baca juga yang tadi saya sampaikan beberapa hal. Terima kasih teman-teman sahabat Al-Aqsa, saya rekomendasikan teman-teman itu ya, bukunya bagus untuk dibaca karena itu ilmiah, dan saya pikir juga kalaupun teman-teman beli saya bukan endorse ya, karena saya juga tidak ada pesan-pesan dari Al-Aqsa, tapi saya menyampaikan sebuah hasil bacaan saya yang isinya bagus, berkualitas. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, itu bagus untuk saran kita, dan saya kira kalaupun kita beli juga hasilnya akan dikembalikan kepada nilai kebaikan dan untuk teman-teman di Palestina sendiri. Ustaz Felix, terima kasih banyak malam hari ini. Saya mohon maaf nih ya, mengondisikan kegiatan untuk bergabung bersama kita. Ya, alhamdulillah teman-teman, ternyata beliau tidak hanya datang ke Karni Ilyas Club, tapi dengan saya juga mau. Ya, alhamdulillah. Antum lebih afdol, Ustaz. Nah, nanti kebukanya terlalu banyak kalau dengan saya. Ini ya seperti itulah Ustaz Felix, terima kasih banyak, dan saya juga ingin sampaikan nih, insya Allah beliau ini ya, lu ngaji juga dengan saya di sini juga, dan cintanya pada Indonesia luar biasa. Ya, cintanya pada Indonesia ini Pancasila banget nih. Pancasila banget. Kalaupun bicara tentang sejarah, tentang khilafah, tentang apa, itu lebih menunjukkan kepada bagaimana sistem kebaikan-kebaikan yang bisa dipelajari, yang diterapkan dalam setiap konsep pemerintahan ataupun konsep kehidupan masyarakat. Lebih ke arah itu gitu kan. Nah, jadi saya kira jangan terlalu berlebihan juga ya. Insya Allah ini baik. Dan teman-teman juga kalau mau tanya, mau minta referensi, baik, ini hafal Pancasila loh. Ya, belum tentu juga yang sekarang teriak-teriak Pancasila bisa secepat Ustaz Felix. Ustaz Felix, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal. Ya, cepat tuh. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba yang lain-lain suruh cepat tuh, bisa nggak? Kurang lebih berapa detik segitu? Ya, saya juga menghafal Ustaz, saya hafal undang-undang. Saya cinta dengan negara ini, jadi saya hafalkan topografinya. Kemudian juga saya lihat, gata negara saya hafalkan. Ya, Ipolek Sosbud Hankam, kemudian juga lintang apa, ini berapa, bujurnya berapa, sampai batasnya. Sampai sekarang saya lagi riset tentang Nuswantara di belakang. Nah, itu menarik sekali karena nanti turunannya ke sini ada kultur Jawa juga, ada kita perbaiki ya pemahaman di masyarakat tentang Wangsit Prabu Siliwangi dan sebagainya. Nah, itu ternyata sangat menarik, sangat luar biasa. Itu butuh kurang lebih 3 sampai 5 episode kita berbincang. Kita tunggu Ustaz. Terima kasih Ustaz Felix, semoga Allah membahagiakan kita, muliakan kita. Maafkan saya. Dan teman-teman maafkan juga saya, tentunya banyak kekurangan malam hari ini, banyak salah, silahkan diluruskan. Saya dengan senang hati kalau ada yang keliru, salah, untuk dikoreksi, dan saya sampaikan kalau memang benar salah, saya katakan salah. Tapi kalau memang ada referensi, ya mungkin kita bisa diskusikan untuk menemukan kebenaran, tapi tidak untuk mencari pembenaran. Maafkan saya, terima kasih Ustaz Felix, salam untuk keluarga. Teman-teman terima kasih. Kita akhiri malam hari ini, sudah jam 10 lewat. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk bermunajat kepada Allah dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'mata hubbaka ya Allah, ni'mal mahabba ilaika wa ni'mal mahabba ila rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna ya Allah min atba'ihi salihin, waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwatana fi Filistin wa shaddid quwwatal mujahidin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Wa sallallahu ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair.